Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indrani Padang, NIM 219118256, kelas D10, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling dengan judul materi edukasi layanan BK untuk mengatasi perilaku bullying. Mendengar kata bullying sudah tidak lagi asing kita dengarkan, dikarenakan tindakan bullying sering terjadi di sekeliling kita. Seperti halnya bullying yang marak terjadi saat ini, baik di lingkungan persekolahan seperti di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, dan juga di perguruan tinggi. Di lingkungan keluarga pun sering terjadi bullying, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan bullying? Jadi, yang dimaksud bullying ialah tindakan mengancam, memaksa, mengolok, atau melukai yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang biasanya memiliki posisi lebih, misalnya badannya besar atau lebih kuat kepada orang lain yang lemah. Tindakan ini juga biasanya dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, mengapa terjadi bullying? Pastinya ada ya faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya bullying. Jadi, faktor-faktor ialah yang pertama, faktor keluarga. Anak melihat orang tuanya atau saudaranya melakukan bullying, biasanya akan mengembangkan perilaku bullying juga. Ketika anak menerima pesan negatif berupa hukuman fisik di rumah, dengan pengalaman tersebut, mereka cenderung akan lebih dulu menyerang orang lain sebelumnya mereka diserang. Bullying dimaksud oleh anak sebagai sebuah kekuatan untuk melindungi diri dari lingkungan yang mengancam dirinya. Yang kedua, faktor sekolah. Bullying berkembang pesat di lingkungan sekolah yang sering memberikan masukan negatif kepada siswanya, seperti adanya hukuman yang tidak membangun, sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antara sesama anggota sekolah. Yang ketiga, faktor teman sebaya. Teman sebaya merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi melakukan bullying. Hal ini dilakukan atas dasar ingin diterima oleh sekelompok sosial, meskipun individu tersebut tidak disetujui dengan pandangan kelompok tersebut. Untuk itu, kenalin nih jenis-jenis bullying yang dapat terjadi. Yaitu yang pertama, bullying menyakiti secara verbal. Bullying verbal misalnya memanggil nama julukan yang kurang baik, merendahkan, dan juga mengancam. Berkata kasar merupakan jenis perilaku bullying dalam bentuk menyakiti secara verbal yang paling dominan dilakukan. Kondisi ini terjadi disebabkan karena pelaku bullying bisa saja adalah orang yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih mahir dalam verbal, sehingga melakukan tindakan bullying yang menyerang psikologis korban lewat kekuatan verbalnya. Yang kedua, menyakiti secara fisik. Bullying fisik seperti tindakan memukul, menendang, memalak, mencuri, atau sentuhan yang tidak diinginkan. Memukul dan tindakan untuk melukai merupakan jenis perilaku bullying yang paling dominan dilakukan siswa. Yang ketiga, menyakiti secara mental.
mengertak merupakan jenis perilaku bullying dalam bentuk menyakiti secara mental yang sering dilakukan oleh siswa. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh bullying sebagai sebuah hasrat untuk menyakiti diperlibatkan ke dalam aksi yang dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab. Biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang dari orang lain menderita. Semua tindakan itu sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan korban bullying ini stres, depresi, rendahnya prestasi akademik, bermasalah secara sosial, sehingga bisa jadi bunuh diri jika tidak tahan lagi. Anak yang dibully setelah dewasa mungkin akan tumbuh menjadi pelaku bullying juga, sehingga masalah sosial dan penderita bullying ini makin menyebar dan tambah menyebar di masyarakat. Dampak bagi pelaku. Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula. Cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Tipikal orang berwatak keras, mudah marah dan impulsif. Toleransi yang rendah terhadap frustasi. Memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying. Jika siswa dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya. Dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa cara untuk menghentikan bullying bagi korban bullying, yaitu yang pertama, hubungi pihak sekolah atau instansi terkait dan laporkan tindakan bullying yang menimpanya agar pelakunya dapat ditindaklanjuti. Lalu kita dapat mengajarkan kepada korban bullying untuk menghadapi tindakan bullying, misalnya memberi semangat untuk tetap percaya diri saat bergaul dengan teman-temannya, sekaligus tetap waspada terhadap orang yang mungkin masih ingin melakukan tindakan bullying tersebut. Yang kedua, ajarkan dia untuk tetap tangguh dan tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindakan bullying. Yang ketiga, jangan ajarkan anak melawan dengan kekerasan atau melakukan kekerasan kepada para pelaku. Tetap tuntun dia untuk segera melaporkan tindakan tersebut ke guru atau orang dewasa yang bisa dipercaya. Nah, berikut cara mencegah anak menjadi korban bullying atau lebih buruknya menjadi pelaku bullying. Peran orang tua atau keluarga masyarakat. Yang pertama, peran orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam mengatasi perilaku bullying, karena orang tua yang paling dekat dengan anak dan juga tidak lain dari warga masyarakat yang melihat tindakan bullying di suatu tempat. Membangun komunikasi dengan baik dengan anak serta dampingi dia dalam proses tumbuh kembangnya
agar anak tidak menyimpang ke hal yang membuat orang tua menyesal nantinya. Yang ketiga, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antara anggota keluarga dan warga masyarakat di sekitar tempat tinggal. Yang keempat, mengajarkan anak untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesamanya dimanapun dia berada, baik di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Yang keenam, mengajarkan etika terhadap sesama atau menumbuhkan kepedulian dan sikap menghargai, memberikan teguran, mendidik jika anak melakukan kekerasan, mendampingi anak dalam menyerap informasi utamanya dari media televisi, internet, dan media elektronik lainnya. Dan tak kalah pentingnya, kita sebagai orang tua atau warga masyarakat menjadi teladan yang baik bagi anak. Sebab sadar tidak sadar, anak itu akan mencontoh perilaku orang di sekelilingnya, menjadi tolak ukur dalam bersikap. Dan orang tua yang anaknya menjadi pelaku bullying, sebaiknya coba ajari dia berdiskusi dan gali lebih dalam alasan kenapa dia melakukan tindakan tersebut. Kemudian, ajarkan bahwa tindakan bullying secara fisik maupun psikis adalah hal yang tidak dapat diterima. Jangan sungkan mengajak anak, baik pelaku atau korban, untuk menjalani konseling atau psikolog anak agar perilakunya bisa lebih terarah. Yang kedua, peran guru BK dan sekolah dalam mengatasi perilaku bullying. Itu yang pertama, merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bullying tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying kepada semua warga sekolah tanpa terkecuali. Yang kedua, apabila telah terjadi bullying, maka guru BK bisa menyediakan waktu yang pas untuk berkonsultasi dengan korban, bahkan pelaku bullying, untuk membahas perilaku yang tidak pantas yang didapatkan korban dan tindakan pelaku kepada korbannya, untuk mengetahui dengan lebih jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Yang ketiga, peran wali kelas dan guru BK juga dapat membangun komunikasi efektif dengan siswa. Merupakan salah satu cara mengatasi perilaku bullying. Berdiskusi dan ceramah mengenai perilaku bullying di sekolah juga sangat penting untuk mengingatkan kepada siswa bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak baik dan tidak untuk ditiru. Yang keempat, guru BK bisa melakukan pertemuan berkala dengan orang tua siswa, dengan komite sekolah mengenai perilaku anaknya yang menjadi pelaku bahkan korban, untuk mengantisipasi tidak berulang lagi tindakan yang merugikan kedua belah pihak.
Demikianlah penjelasan saya mengenai edukasi layanan BK untuk mengatasi perilaku bullying. Dan semoga dapat dimengerti bagi kita yang mendengarkan. Dan jangan lupa untuk men-share video ini kepada teman, kerabat, dan keluarga kalian. Dan semoga kasus bullying tidak terjadi lagi, baik di lingkungan persekolahan, di lingkungan rumah kita, dan juga di lingkungan masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.